Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinawalia, saya merupakan mahasiswi dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus tugas etika bisnis. Pertama yaitu studi kasusnya. Saat ini terdapat beberapa isu terkini terkait etika bisnis di Indonesia. Salah satu washing, di mana perusahaan mengklaim produk atau layanan mereka ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli pada keberlanjutan. Namun, banyak dari klaim ini yang tidak sepenuhnya benar atau hanya sebatas strategi pemasaran tanpa diikuti dengan langkah nyata yang mendukung lingkungan. Praktik ini menimbulkan masalah etika bisnis karena konsumen merasa ditipu dan kepercayaan terhadap perusahaan akan berkurang. Dalam studi kasus ini, uh, untuk menjawab pertanyaannya, yaitu kita membaca artikel tentang kegagalan berulang proyek food estate ribuan hektar di Kalimantan Tengah yang terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit dari sumber BBC Indonesia yang membahas tentang food estate di Kalimantan Tengah yang dinilai tidak berhasil. Artikel tersebut mengumpulkan bagaimana lahan yang seharusnya digunakan untuk ketahanan pangan justru beralih fungsi menjadi kebun sawit serta dampak lingkungan dari proyek tersebut. Data masalah yang digunakan yaitu artikel yang tentang food estate ribuan hektar sawah di Kalimantan Tengah terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. Soal yang pertama yaitu pendapat Satu, pendapat Anda, berikan pandangan Anda mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan? Pendapat saya itu saya tidak setuju dengan cara proyek food estate yang dijalankan ini, terutama terkait perubahan fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit. Proyek ini menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap tujuan awalnya, yaitu meningkatkan ketahanan pangan. Alih fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan prioritas pangan nasional. Selain itu, dampak lingkungan dari akibat konversi lahan seperti hilangnya keanekaragaman hayati, emisi karbon, dan degradasi tanah, dan menimbulkan risiko besar bagi ekosistem lokal. Pendekatan ini menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang dan evaluasi dampak lingkungan dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu untuk menganalisis etika bisnis, identifikasi isu etika bisnis yang muncul dalam proyek food estate ini, khususnya terkait dengan greenwashing atau klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah nilai-nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda kurang dipenuhi dalam proyek ini? Menurut saya, dalam isu etika bisnis utama dalam proyek ini melibatkan elemen greenwashing. Proyek ini diklaim sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan. Namun, pada praktiknya justru merusak potensi lahan yang produktif untuk pangan dan mengalihkannya menjadi perkebunan sawit yang lebih menguntungkan secara finansial bagi pihak tertentu saja. Prinsip etika bisnis yang diabaikan yaitu yang pertama adalah tentang keadilan. Lahan yang harus digunakan untuk mendukung masyarakat lokal dan ketahanan pangan nasional justru dimanfaatkan untuk kepentingan komersial segelintir pihak. Yang kedua adalah kejujuran. Klaim pertama yaitu untuk ketahanan pangan tidak didukung oleh tindakan nyata yang menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat. Yang ketiga yaitu tanggung jawab lingkungan. Konversi lahan sawah menjadi kebun sawit tidak mencerminkan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga yaitu rekomendasi penyesuaian. Berikan saran konkret untuk pemerintah atau terkait agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab. Sarana secara etika dan lingkungan, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan proyek ini sesuai dengan tujuan awal yaitu ketahanan pangan dan bukan sekedar proyek untuk lahan kebunan sawit. Menurut saya, agar proyek ini lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan, berikut langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Itu pertama, evaluasi ulang rencana proyek. Pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek untuk memastikan konsistensi
dengan tujuan awal. Yang kedua, moratorium konversi lahan. Hentikan sementara perubahan fungsi lahan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan benar-benar sesuai dengan rencana ketahanan pangan. Yang ketiga yaitu melibatkan masyarakat lokal. Libatkan petani dan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan lahan untuk memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat langsung bagi mereka. Yang keempat yaitu pengawasan ketat, bentuk badan independen untuk memonitoring penggunaan lahan dan memastikan tidak ada penyimpangan dari tujuan ketahanan pangan. Yang kelima yaitu rehabilitasi lahan, yaitu fokus pengembalian lahan sawah yang telah terkonversi agar dapat dikembalikan sebagaimana mestinya untuk pertanian pangan. Yang keempat yaitu terkait peraturan pemerintah, yaitu identifikasi peraturan pemerintah atau undang-undang yang relevan di Indonesia terkait pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan, konvensi lahan, dan perlindungan lingkungan. Misalnya undang-undang tentang pengelolaan lahan dan lingkungan. Bagaimana pihak terkait dapat menyesuaikan langkah-langkah mereka agar sesuai dengan peraturan tersebut? Proyek ini terkait dengan beberapa peraturan di Indonesia, antara lain satu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu tentang mengatur perlindungan terhadap lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan untuk tujuan lain. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana tentang menegaskan pentingnya menjaga ekosistem dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan dan gizi, yang berisikan tentang mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Pihak terkait harus mematuhi peraturan ini dengan menghentikan alih fungsi lahan dan fokus pada tujuan awal, yaitu meningkatkan ketahanan pangan tanpa merusak lahan. Yang terakhir yaitu outcome yang diharapkan. Jelaskan outcome yang Anda harapkan jika proyek ini diatur dengan lebih baik dan sesuai dengan etika bisnis serta peraturan yang berlaku. Bagaimana dampak pada ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah. Jika proyek ini diatur dengan baik, maka akan terdapat beberapa hasil yang diharapkan, yaitu ketahanan pangan nasional meningkat. Lahan sawah tetap difokuskan untuk mendukung produksi pangan sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Yang kedua yaitu keberlanjutan tenaga kerja. Keberlanjutan lingkungan terjaga. Kerusakan ekosistem akibat konversi lahan dapat diminimalkan. Yang ketiga yaitu kepercayaan masyarakat akan meningkat. Transparansi dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan proyek akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Pendekatan ini juga mendorong praktisi bisnis yang lebih etis dan keberlanjutan sesuai dengan teori etika deontologi yang menekankan kewajiban moral untuk berbuat baik kepada masyarakat dan lingkungannya. Berikut adalah sumber yang saya jadikan relevan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.